Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kembali lagi bersama saya si Asep Silet. Bercanda. Baca. Kembali lagi bersama saya Mang Anggi Channel. Subrek heula meureun juragan. Untuk yang belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya. Bantu subscribe-nya, di like dan di share. Oke teman-teman, di video kali ini Mang Anggi mau ngebahas tentang bahasa Brunei yang kedua. Kemarin part satunya sudah lumayan rame, alhamdulillah. Hari ini Mang Anggi mau membuat part keduanya, insya Allah. Ini hanya sharing saja ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk orang-orang Indonesia yang akan berangkat ke Brunei Darussalam ataupun orang-orang Indonesia yang ingin tahu tentang bahasa. Ya mungkin kalau bahasa Brunei tidak terlalu jauh ya, sama Malaysia sama Indonesia masih sama lah. Tapi ada perbedaan-perbedaan dan ada kata-kata yang sama dengan bahasa Sunda ataupun bahasa Indonesia tapi beda arti. Dan ada beberapa bahasa yang menurut saya cukup unik ya untuk dibahas. Sebelum memulai, saya mau meminta maaf dulu, takutnya ada kesilapan atau kesalahan karena saya pun masih belajar bahasa Brunei. Ini saya hanya sharing saja. Jika ada salah ataupun ada saran dari kalian, tolong dikasih di komentar ya, agar nanti saya akan buat part selanjutnya. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, ini yang pertama itu bahasanya sama dengan bahasa Sunda, katanya sama dengan bahasa Sunda tapi beda arti. Seperti nomor 1, bilik. Kalau di Indonesia atau di Sunda, bilik itu kan anyaman bambu untuk dinding rumah zaman dulu lah. Mungkin zaman sekarang pun ada tapi sedikit, mungkin di perkampungan ada macam bambu yang dianyam terus dipakai untuk dinding rumah, itu namanya bilik. Kalau di Brunei Darussalam, bilik itu artinya kamar. Contoh ayatnya nih misalnya, bilik kamu damit indak syok gitu. Jadi artinya itu kamar kamu kecil nggak enak gitu kalau bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Sundanya kamarna meniletik tengenaheun gitu. Terus kita lanjut yang kedua ya, mudah-mudahan yang pertama paham. Yang kedua, tilam. Kalau tilam itu di Sunda mungkin artinya alas kan, tilam itu yang di bawah, tilam gelas, terus tilam apalah pokoknya alas gitu kan kalau di Sunda. Kalau di Brunei Darussalam, tilam artinya beda lagi. Tilam itu seperti untuk kasur, ranjang. Nah, ranjang itu tilam namanya. Contoh kalimatnya seperti ini, balilah tilam baru kita nih karang, yang lama itu indah bisa ya. Nah, jadi artinya itu belilah tilam baru nanti gitu. Kan karang itu nanti, yang dibahas sudah di part pertama itu tentang karang, itu kalau di bahasa Brunei nanti. Jadi artinya belilah ranjang kamu nanti, yang lama sudah tidak bagus gitu artinya. Terus yang ketiga itu katil. Kalau di Sunda katil apa ya, nggak ada sih, paling kalau di Sunda sama Indonesia adanya katel. Kalau katel ada, kalau katil nggak ada ya, paling kutil. Kalau kutil kan penyakit kulit. Nah, kalau di Brunei Darussalam katil itu artinya kasur. Contoh kalimatnya, malas ku tidur di katil nek, di lantai lagi bisa ya. Nah, artinya berarti males aku tidur di kasur nih, enakan lagi di lantai. Itu artinya lah, kurang lebih begitu. Terus yang keempat itu jaga.
Kalau di Sunda sama di Indonesia sama ya, jaga itu tunggu atau menjaga lah, menjaga gitu. Kalau di Brunei beda lagi artinya. Kalau di Brunei jaga itu awas. Seperti ini contoh kalimatnya, jaga-jaga, jagalah kau dulu, orang kan lalu nih. Jadi artinya awas-awas, awaslah dulu, aku mau lewat gitu artinya. Orang mau lewat gitu. Terus yang kelima itu ngalih. Kalau ngalih di Sunda itu kan pindah ya. Ngalih bobona ulah didinya gitu. Artinya berarti pindah, tidurnya jangan di situ gitu. Nah, kalau di Brunei beda lagi, ngalih itu artinya capek. Contoh kalimatnya, ngalih ku hariane, banyak kerja. Berarti artinya capek aku hari ini, terlalu banyak kerja gitu. Susah sih sebenarnya bahasa Brunei itu pakai intonasi apa ya, pakai logat-logatnya Brunei. Aku belum bisa, masih belajar. Terus yang keenam ya, lanjut ya. Yang keenam itu nak, nak, nak itu kalau di Sunda atau di Indonesia paling manggil anak kan, nak sini nak gitu. Kalau di Brunei mah nak itu artinya apa ya, seperti mau atau hendak gitu, ingin, hendak, mau, itu sama aja lah contoh kalimatnya. Aku nak pergi dulu kedai lah sekejap beli makan. Nah, berarti aku mau pergi dulu ke restoran lah sebentar mau beli makan gitu. Nak pergi ke kedai sekejap gitu, berarti mau pergi ke kedai sebentar gitu artinya. Lanjut yang ketujuh bah. Ini yang paling sering di Brunei, yang di ini bah gitu. Bukan manggil ya, kalau di Sunda kan bah itu seperti manggil kakek ya, abah gitu. Kalau di Brunei bukan, bah itu macam oke atau iya gitu. Contohnya misalnya kamu disuruh sama temen, Ji tolong ambilkan dulu gelas sekejap, bah gitu. Oke iya gitu artinya, bah. Terus paham mungkin ya sampai sini. Kita lanjut lagi sedikit lagi ya. Ini hanya sharing saja, aku pun belum bisa sebenarnya. Kita sharing aja, mudah-mudahan ada manfaat sedikit lah. Saya pun sebenarnya belum bisa. Lanjut yang ke-8. Yang ke-8 kereta. Kereta kalau di Indonesia atau di Sunda kan kereta itu kereta api kan, yang panjang kereta. Nah, kalau di Brunei sama macam di Malaysia, artinya kereta itu mobil. Kalau tentang kereta ini, saya ada cerita sedikit nih. Teman saya jadi baru datang ke Brunei Darussalam, dia jadi tukang kebun atau penjaga rumah lah. Ceritanya baru 1 minggu, sama orang Sunda juga. Ceritanya di Brunei itu baru 1 minggu, sama majikannya disuruh, tolong cuci kereta katanya di depan. Dia kan bingung kan, langsung berangkat ke depan cari-cari di mana katanya kereta. Masa aku harus disuruh nyuci kereta kan, jadi pikirnya dia mau nyuci kereta api. Masa kereta api ada di sini katanya, terus suruh dicuci, kan bingung. Udah setengah jam dia cari-cari nggak ada. Tanyalah sama pembantu, ada orang Indonesia juga pembantunya, amah, ada perempuan. Dia tanyalah, Mbak, kok aku disuruh cuci kereta katanya, keretanya apa itu, kereta api kah? Terus di mana keretanya katanya. Si mbaknya langsung ketawa, katanya bukan, kereta itu bukan kereta api. Kalau di sini kereta itu mobil katanya. Oh, pantesan katanya, aku cari-cari nggak ada. Ternyata kereta mobil katanya. Jadi jangan salah kalau misalkan ada orang Indonesia yang mau kesini. Nah, ingat-ingatlah, ini sedikit-sedikit dari saya. Ada bahasa-bahasa yang mungkin sering dipakai nantinya di Brunei. Kita lanjut ya yang ke-9. Yang ke-9 ini sama sih, katanya sama, artinya pun sama macam di Sunda, yaitu jamban.
Kan di Sunda juga jamban ya, bahasa lemesnya Sunda yang lemesnya WC itu kan jamban. Nah, di Brunei pun sama, jamban. Yang ke-10 itu batah. Kalau di Sunda nggak ada ya. Di Indonesia paling adanya bata atau patah. Kalau di sini Brunei batah itu artinya lama atau lambat. Contoh kalimatnya, batah juga kamu kerja, oh gitu. Batah sangat kamu kerja gitu. Jadi lambat bener kamu kerjanya gitu. Batah itu lambat. Oke, cukup mungkin 10 dulu ya. Insya Allah kalau misalkan komen-komennya baik dan jika ada saran atau kata-kata yang salah atau apa, tolong dikomen dengan baik. Dan jika ada saran apa-apa, tolong dikomen ya. Nanti saya buatkan buat part selanjutnya. Untuk orang-orang Sunda khususnya yang ada di Brunei Darussalam, tolong komen ya. Bantu buat part selanjutnya, kata-kata selanjutnya tolong dikomen. Ramaikan. Terima kasih sudah menonton. Untuk yang belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya. Bantu subscribe-nya, di like dan di share. Ramaikan, pokoknya share ke seluruh dunia. Oke, mungkin sekian dulu dari Mang Anggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.